Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan bahas bom paling dahsyat pada masanya yang dijatuhkan di dua kota di negara Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bomnya itu disebut Little Boy. Kayak bocah aja, Little Boy. Hiroshima dan Nagasaki dijadikan target pengeboman karena kota ini begitu penting. Karena kota ini merupakan industri dan militer Jepang. Beberapa markas angkatan darat pun ada di situ. Di bagian selatan Hiroshima yaitu Pulau Chugoku, dan di bagian barat dayanya adalah Pulau Honshu. Pada zaman dulu merupakan ibu kota provinsi Aki, dan sekarang adalah ibu kota prefektur Hiroshima. Luas total wilayah Hiroshima adalah 907 km persegi. Populasi ketika tahun 2015 di Hiroshima adalah 1.194.000 jiwa. Hiroshima adalah kota pelabuhan di tepi laut pedalaman Seto, yang dikenal sebagai pusat industri tekstil dan barang olahan dan barang-barang dari karet. Jadi contohnya pabrik-pabrik ban, terus pabrik-pabrik bola tuh ada di situ tuh. Ada juga pabrik-pabrik karet, pabrik-pabrik tali yang elastis gitu kan, ada di situ semua tuh. Kasur-kasur juga ada di situ. Kasur yang elastis maksud gua. Kan biasanya ada tuh kasur-kasur militer. Hiroshima adalah kota pertama yang dijatuhi bom atom pada akhir Perang Dunia Kedua, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945. Sekarang Hiroshima dikenal dunia sebagai kota perdamaian. Monumen-monumen pun dibangun di pusat-pusat kota Hiroshima. Monumen perdamaian Hiroshima, Genbakudome, biasa disebut oleh orang Jepang, dibangun di pusat kota Hiroshima. Hiroshima secara harfiah berarti pulau luas. Pada waktu itu istana didirikan di tengah pulau atau daratan yang sangat luas, atau daratan yang paling luas. Nama Hiroshima pun diambil dari nama tokoh-tokoh yang dulunya mendirikan kota Hiroshima. Maksudnya pendiri-pendiri awal. Hiro diambil dari nama Oi Hiromoto, yaitu berasal dari klan Mori. Ya kalau gua kurang tepat atau salah lu bisa tambahkan di kolom komentar lah. Sedangkan Shima diambil dari nama Fukushima Motonaga, seorang arsitek yang memimpin pembangunan kota Hiroshima. Ya, bahasa gampangnya menjadi yang mengepalai atau yang memimpin pembangunan tersebut. Yang tadi gue sebutin namanya. Hiroshima merupakan kota utama di wilayah Chagoku pada zaman Edo. Zaman Edo itu zaman dulu ya, sebelum era-era modern di Jepang. Hiroshima juga merupakan pusat industri dan logistik untuk kebutuhan perang. Ya bisa dibilang kalau di Uni Sovietnya itu Hiroshima adalah Stalingrad. Sekarang gue bahas kota yang kedua yang terkena bom atom pada akhir Perang Dunia Kedua, yaitu Nagasaki. Nagasaki adalah ibu kota dan kota terbesar di prefektur Nagasaki, yang terletak di pesisir sebelah barat daya Kyushu, Jepang. 32 derajat 44 garis lintang utara. Nagasaki adalah pusat pengaruh Eropa di Jepang pada zaman pertengahan. Kota Nagasaki merupakan kota pelabuhan di Jepang yang tidak terisolasi ketika Jepang menerapkan politik isolasi, atau istilah di Jepangnya itu ialah politik Shokoku. Jadi kalau negara luar dari manapun itu nggak boleh masuk Jepang. Beda dengan di Eropa. Kalau misalkan Inggris nih, orang Inggris boleh ke Amerika atau sebaliknya lah. Orang Amerika boleh ke Inggris. Nah kalau di Jepang tuh nggak boleh tuh. Disebut politiknya ialah politik Shokoku. Tapi di kota Nagasaki ini boleh. Jadi orang Inggris boleh ke situ, orang Amerika juga boleh ke situ. Bebas lah, bahasa gampangnya kayak gitu. Total luas wilayah Nagasaki adalah 408,6 km persegi. Luas daratannya adalah 240 km persegi dan luas lautannya adalah 165 km persegi. Pada tahun 2019, populasi di kota Nagasaki adalah 412.000 jiwa. Kota Nagasaki merupakan kota kedua yang dibom atom pada akhir Perang Dunia Kedua. Nah sekarang gue mau jelasin nih, gimana sih ketika bom itu dijatuhin, terus apa aja yang terjadi, apa yang dirasakan oleh warga Jepang. Jadi menurut sumber yang gue baca atau artikel-artikel yang gue baca itu, ketika ledakan bom terjadi, itu tuh nggak bunyi atau nggak kerasa gimana-gimana ketika baru jatuh dan baru meledak itu. Karena itu saking dahsyatnya, bukan saking remehnya, tapi saking dahsyatnya.
Jadi kalau gue gambarin itu kayak ketika lu dipoto pakai flash tuh, cuman flashnya itu terang banget. Nah itu ketika ada cahaya terang banget, menurut beberapa penyintas atau orang-orang yang selamat dari bom Nagasaki atau Hiroshima. Jadi itu ketika cahaya terang banget, nah itu tuh ledakan tuh udah terjadi. Tapi karena saking dahsyatnya ledakan di bom Hiroshima ini dan bom Nagasaki ini saking dahsyatnya gitu kan, jadi nggak kerasa. Padahal ketika cahaya, kilatan cahaya itu udah terjadi, ledakannya itu udah terjadi tuh. Cuma saking dahsyatnya jadi nggak kerasa. Mungkin kalau bom-bom yang masih kecil mah kerasa kan, jeder gitu atau getarannya. Nah cuman ketika cahaya kayak mirip flash tadi yang gue bilang gitu kan, itu udah hilang. Nah itu baru kerasa tuh, kota-kota hancur, terus orang-orang pada gosong, laut juga pada panas tuh, pada menghitam warnanya tuh, air-airnya tuh, air sungai juga pada hitam tuh. Jadi rambut-rambut orang juga pada rontok tuh. Mungkin ada yang punya brewok atau punya kumis tuh pada rontok juga tuh. Di situ orang-orang tuh bingung tuh yang masih selamat, maksud gua. Korban juga banyak banget, pokoknya api di mana-mana. Nah mereka itu yang dirasakan itu haus, haus dan panas. Jadi mereka langsung bergegas tuh yang selamat tuh, yang masih bisa jalan, maksud gua. Yang masih bisa jalan tuh jalan ke kayak ke kali gitu, ke sungai, ke tepi-tepi laut. Cuman mereka itu bukannya dapat dahaga atau dapat kesejukan gitu, kesegaran, tapi mereka itu tetap merasakan panas, bahkan lebih panas lagi. Karena radiasi bom atomnya itu udah meresap ke air sungai, ke air laut. Jadi makin parah lah bahasa gampangnya. Mereka ke laut atau ke air laut itu makin parah jadi. Nah, beberapa jam kemudian datang tentara-tentara Jepang tuh, tentara dari Kekaisaran Jepang untuk menolong mereka yang masih selamat dan mengevakuasi mayat-mayat korban bom atom tersebut. Jadi diambilin tuh pakai truk tuh, korban-korban dibakarin di situ. Ya karena nggak ada tempat lagi kan buat digali atau gimana. Pokoknya ini lagi darurat banget lah. Harus cepet-cepet dievakuasi ini. Korban yang selamat pun, maksudnya yang nggak kenapa-napa gitu kan, nggak ada. Jadi korban yang selamat pun maksudnya yang kelihatannya biasa aja, nggak ada luka atau cuma lecet dikit, itu sebenarnya udah kena radiasi dalam tubuhnya. Bahkan ada beberapa orang itu yang nggak bisa punya keturunan sampai berpuluh-puluh tahun, sampai selamanya maksud gua. Saking ngerinya itu radiasinya, gila. Setelah bom Nagasaki dan Hiroshima, setelah bom atom Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, rakyat Jepang pun nggak semuanya menyerah. Gue pikir juga mereka langsung auto nyerah, enggak. Jadi ada dua tipe nih. Yang satu langsung nyerah karena udah ngerasain si dahsyat dan hebatnya pokoknya bom itu kan. Yang satu lagi enggak nih. Pokoknya tetaplah optimis gitu bahasa gampang. Dan saking ngerinya bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu, ketika angkatan udara Amerika itu membawa bomnya, ketika dibawa, maksud gue ya, dibawa dari daratan Amerika nih ke atas nih. Nah itu tuh sebenarnya kan udah jadi si bom, tapi dipretelin lagi. Kan udah dirakit, maksud gue ya, udah jadi, tinggal jatuhin, ini tinggal dibawa terus dijatuhin. Tapi pemimpin dari salah satu mereka itu menugaskan untuk mempretelinya lah bahasa gampang. Udah lu copotin lagi aja lah. Ya lu bayangin aja itu bom atom, itu nggak sembarangan loh. Salah dikit bisa meledak tuh di Amerika tuh. Jadi mereka pretelin dulu tuh. Mereka pretelin dulu tuh. Habis dipretelin di atas, udah di atas Jepang maksud gue ya, di negara Jepang nih, di kota Nagasaki udah di atasnya tuh, baru tuh dirakit lagi. Baru udah tepat lokasinya dijatuhin. Oke, terima kasih buat lu yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat lu yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping yang gue. Kita ketemu di video berikutnya.